lagi ya. Ya pokoknya intinya beginilah, tidak semua orang Madura itu khususnya yang muda-mudi ini jamet. Enggak juga. Celana pensil sampai lutut, enggak sih, kalau lutut enggak terlalu tinggi. Sampai apa ya, betis. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah berlangganan YouTube channelku. Terima kasih. Mungkin lewat channel ini kita bisa saling silaturahmi lah ya. Video kali ini aku akan membahas tentang Madura itu tidak melulu tentang jamet. Karena banyak yang salah paham gara-gara terkenalnya jamet ini, seakan-akan orang Madura itu ya seperti mereka semua kayak gitu. Nah, di sini aku pengen bercerita kurang lebihnya begitu. Cuma sebelum aku membahas ke inti video, aku akan sedikit bicara begini. Bagi teman-teman yang sudah berlangganan video, channel YouTubeku maksudnya, apa ya? Mungkin channel YouTube ini bukan channel YouTube yang khusus, maksudnya membahas tentang bahas apa, enggak. Channel YouTube ini gado-gado lah ya. Semua ada ya gitu, tergantung aku maunya apa gitu. Misalnya mau bahas film ya bahas film, misalnya mau ngebahas apa ya bahas apa gitu, bukan channel YouTube khusus ya gitu. So, bagi teman-teman yang merasa kok channel ini jelek sih ya gitu, tidak menginspirasi lah, mungkin tidak memotivasi, atau kualitas videonya atau editingnya kurang bagus, ya memang aku akui jelek. Dan aku tidak mempunyai keinginan untuk harus men-setting channel YouTube ini harus menginspirasi, enggak juga gitu. Aku main YouTube ya main YouTube aja gitu. Misalnya nanti ada konten yang bagus menurut teman-teman menginspirasi, ya bersyukur ya gitu. Enggak ada ya enggak apa-apa gitu. Santai saja gitu. Kebetulan kali ini aku akan membahas masalah yaitu tadi, tidak semua orang Madura itu seperti jamet. Kurang lebihnya begitu. Baik, kita masuk langsung saja. Yang pertama, memang yang aku lihat di Instagram, di YouTube itu goyang-goyang yang jamet gitu memang kebanyakan orang Madura gitu. Bahkan aku pernah melihat ada yang goyang di lampu merah. Mungkin tujuannya hiburan. Oke lah ya, kita terima gitu, hiburan gitu. Cuma kalau ada orang-orang itu menstigma semua orang Madura seperti itu, tidak benar juga gitu. Banyak teman-temanku, mereka itu ya biasa saja gitu, tampilannya biasa. Mereka yang bekerja, ada juga yang kuliah, yang mondok, apalagi mondok ya kan. Pondok itu sudah menjadi semacam tradisi di Madura itu. Misalnya setelah lulus dari SMP, kebanyakan SMP, mereka itu lanjut ke pondok pesantren dan melanjutkan SMA-nya atau MA di pesantrennya gitu. Jadi tidak semua yang kamu lihat di internet itu tentang Madura seperti itu, enggak juga gitu. Kalau bicara yang cerdas ya banyak gitu, cuma kadang mereka ini tidak terlalu terkenal, biasa saja gitu. Ya memang apa ya, lucu juga sih. Aku pernah sharing misalnya sama teman-teman di sini gitu. Kebetulan aku sekarang ada di Jogja itu, ya ketawa gitu melihat tingkah laku jamet gitu. Dan aku tidak menyalahkan mereka yang seperti itu, enggak. Itu mungkin mereka enaknya berpenampilan kayak gitu, berekspresi apa ya, kok belepotan ya, berekspresi seperti itu, ya nggak apa-apa, terserah mereka gitu kan. Baik-baik aja, nggak ada masalah sedikit pun menurutku pribadi gitu. Cuma terkadang ya ulah mereka ini membuat citra Madura itu kurang terlalu bagus ya gitu.
seakan-akan kesan masih kampungan itu masih ada gitu. Dan itu aku membantah tidak semua gitu. Setelah aku belajar di Jogja gitu, enggak juga. Kualitas kita sama sebenarnya. Mau orang Madura, mau orang mungkin Kalimantan, sama saja gitu. Maksudnya sama aja ya kayak gitu. Kalau kita bekerja, ya sama-sama bekerja. Kalau kita sedang kuliah atau belajar ya sama gitu, kualitasnya sama gitu. Kadang ya memang setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Misalnya seperti saya sendiri nih, orang Madura itu kalau di Jogja itu pakai sarung ya biasa gitu. Karena sudah menjadi kebiasaanku kalau di Madura di kampungku itu. Pakai sarung, pakai kopiah biasa. Dan mereka yang bukan orang Madura, misalnya temanku yang dari luar, aku nggak mungkin sebut ya, takutnya nanti melanggar privasinya dia gitu. Dia kalau ke masjid sholat Jumat itu nggak pakai sarung, mereka ya pakai celana jeans, kaos, bahkan nggak pakai kopiah. Memang ciri khasnya begitu gitu. Kalau di Madura sholat Jumat ya, khususnya di kampung aku maksudnya, ada satu orang yang pakai celana jeans, oh, udah itu jadi semacam pandangan apa ya, pandangan tidak biasa gitu. Itu aja sih mungkin. Apalagi ya, ya pokoknya intinya beginilah, tidak semua orang Madura itu khususnya yang muda-mudi ini jamet, enggak juga. Bahkan sekarang menjadi semacam stigma kalau rambutnya panjang misalnya itu udah gayanya jamet, enggak juga gitu. Banyak kok orang-orang yang rambutnya panjang itu ya tingkah lakunya enggak seperti mereka kayak gitu. Biasa aja gitu. Cuma kebetulan mereka itu ya itu stylenya itu penampilannya pakai semacam baju yang ukurannya itu besar. Mohon maaf sampai lututnya ya kan. Celananya itu celana pensil sampai lutut. Enggak sih, kalau lutut enggak terlalu tinggi. Sampai apa ya, betis. Rambutnya itu ya memang panjang kayak gitu. Ya kalau aku sih mandangnya itu sebagai hiburan aja gitu. Sebagai hiburan kalau misalnya lagi sumpek mikirin, kebetulan aku sekarang lagi ada kegiatan menulis. Sebagian aku upload di blog, sebagian aku tulis di Word. Mudahan aja nanti kalau selesai bisa diterbitin. Kalau enggak ya enggak apa-apa kayak gitu. Soalnya menulis itu semacam meluapkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, kalau video YouTube ini menuangkan pikiranku atau keresahanku lewat video. Makanya aku rekam, diedit sendiri, diupload ke YouTube kayak gitu. Apalagi ya, kurang lebihnya begitu sih. Nggak semua jamet itu apa? Nggak, maksudnya nggak semua orang Madura itu seperti jamet kayak gitu. Banyak mereka yang penampilannya rapi, rambutnya pendek, ya kan? Ganteng juga banyak kayak gitu. Cuma mereka nggak terkenal. Maksudnya nggak populer di sosmed kayak gitu, nggak. Mungkin kalau mereka tingkah lakunya seperti mereka terkenal juga gitu. Ya mohon maaf, goyang-goyang terus kata-kata sedikit kata-kata nanti akhirnya itu video-video slow mo gitu. Nggak, aku sendiri nggak tahu cara bikinnya video itu seperti apa, nggak tahu. Meskipun aku ya skill ngedit ada sih sedikit gitu. Cuma bikin slow mo itu susah gitu menurut aku pribadi kayak gitu aja sih. Sebelum aku akhiri video ini, sekali lagi aku pengen ngomong bahwa channel YouTube ini bukan channel khusus membahas apa enggak. Kalau sukanya nanti misalnya aku membaca buku, terus aku review di sini, ya udah yang dibahas itu kayak gitu. Misalnya nanti aku jalan-jalan kemana, terus aku bikin reviewnya gitu. Jadi bukan channel YouTube yang khusus, enggak. Lebih tepatnya channel gado-gado. Untuk teman-teman yang kok ini bukan channel yang wah menginspirasi atau memotivasi, memang enggak kayak gitu. Kalau teman-teman pengen yang kayak gitu, teman-teman bisa cari channel lain, kan banyak tuh sekarang kan. Semua orang sekarang apa ya, berlomba-lomba menjadi kurang lebihnya semacam motivator lah gitu. Tujuannya baik, membuat orang, mendorong orang melakukan kebaikan, mendorong orang untuk menjadi lebih, mungkin lebih sukses lagi kayak gitu.
Tapi menurut aku pribadi pada akhirnya kembali ke dirinya masing-masing, kayak gitu aja gitu. Kalau channel ini ada yang baik, kontennya baik, kualitas videonya bagus, ya bersyukur. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kayak gitu aja. Mungkin video berikutnya nanti aku pengen bahas ini kalau kalau sempat ya. Soalnya lagi ada kegiatan menulis sih kayak gitu. Kalau sempat pengen bahas tentang ini, wisata religi di Madura, makam Syekhona Muhammad Khalil. Nah, Syekhona Muhammad Khalil ini menurut literasi yang aku baca itu guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Uh, apa ya? Mbahnya apa ya? Mbahnya Gus Dur kalau nggak salah kayak gitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau ada yang salah dari kata-kataku dari awal sampai sekarang, mohon dimaafkan. Uh, aku minta dibenarkan, diluruskan ya gitu. Aku kan sama-sama orang awam ya gitu. Cuma saja bikin video YouTube ini pengen menyalurkan pikiran atau semacam kegelisahan lewat video kayak gitu. Bagi teman-teman yang pengen baca tulisanku, nanti di deskripsi maksudnya aku taruh linknya gitu. Kurang lebihnya mungkin cukup di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.